Setelah berhasil menyelesaikan questnya, kini Kinsang mendapatkan plot alur khusus, kemampuan supranatural dari Dewa Perang. Dalam plot ini, Kinsang diminta menemukan 5 benda yang berhubungan dengan gambar dan tempat yang terlihat pada lingkaran. Kinsang hanya diberikan waktu 48 jam saja. Persentase kekuatan Dewa Perang yang akan diterima Kinsang itu ditentukan dari seberapa cepat dan seberapa kuat Kinsang menemukan benda-benda tadi. Melihat gambar-gambar itu, Kinsang tahu betul bila kelima gambar ini adalah monster-monster yang memporak-porandakan dunia. Kinsang harus segera mencarinya dan membunuhnya untuk menaruhnya di dalam lingkaran seluruh. Sementara itu, Xiaolu yang melihat Kinsang berpikir keras pun bertanya, "Ada apa denganmu, Kinsang?" Kinsang menjawab bila ia sedang berpikir, bagaimana caranya sih ia bisa menemukan material dari tubuh monster. Kemudian, Xiaolu dengan muka seriusnya berkata, Kinsang itu sekarang berada di Sekte 100 Bunga. Dan ia pun juga merupakan murid dari Sang Dewi. Bisa-bisanya Kinsang masih berpikir ia tak bisa mendapatkan material monster. Maka dari itu Xiaolu pun memandu Kinsang untuk ikut dengannya ke ruang penyimpanan seluruh. Di sini Xiao awalnya ingin ikut juga. Tapi karena tahu mereka ingin mengambil mayat dari monster, seketika Xiao pun lari seluruh. Dan sekarang Xiaolu dan Kinsang pun telah sampai di tempat penyimpanan. Tempat ini berada di gunung. Xiaolu berkata bahwa seluruh gunung ini berisi mayat monster dan barang-barang berharga lain. Setelah masuk, kini mereka disambut dengan pedang yang mengandung roh. Roh yang di pedang ini pun berkata bila mereka harus membawanya. Maka nanti, ia akan mengajari mereka. Karena roh tadi banyak bacot, Xiaolu pun langsung membungkamnya seluruh. Ia berkata, berani-beraninya roh ini main-main dengannya. Jika Xiaolu tidak tertarik dengan pedang ini, Kinsang malah tertarik seluruh. Karena pedang ini adalah spesies Acheron yang sangat unik. Makanya ia pun bertanya sekarang, apakah ia boleh memiliki pedang ini? Xiaolu pun berkata bahwa boleh-boleh aja selama Kinsang menyukainya. Xiaolu pun menambahkan, semakin tinggi mereka naik, maka semakin bagus pula barang yang ada seluruh. Kemudian Xiaolu pun naik ke atas batok kepala monster. Melihat batok kepala monster itu, Kinsang auto terkejut. Karena inilah spesies monster campuran yang ada di dalam lingkaran. Dan setelah masuk lagi, mereka pun kembali menemukan beberapa lagi spesies monster dan Kinsang pun mendaftarkannya ke dalam lingkaran. Kinsang bertanya, apakah semua monster ini dibunuh oleh Sang Dewi? Tapi Xiaolu berkata bila bukan Sang Dewi seluruh. Tapi si Angsalah yang mengalahkan semua monster ini. Kemudian Xiaolu pun bertanya, apakah Kinsang sudah mendapatkan semua tubuh monster yang telah dibutuhkan? Kinsang menjawab bahwa ia telah mendapatkannya beberapa. Hanya tinggal 1 doang yang kurang. Tapi tampaknya tidak ada di gunung ini. Kinsang di dalam hatinya bergumam. Spesies yang kurang hanyalah spesies luar angkasa saja seluruh. Tapi spesies itu cuma muncul di dunia modern. Ia harus segera mencarinya ketika ia kembali ke dunia nyata. Setelah dari sana, kini mereka pun menuju ke tempat tes dari Sekte 100 Bunga. Di sini Xiaolu menggantikan tugas angsa untuk memberikan tes kepada para calon murid. Dan sekarang Kinsang bersama Yingtian seluruh. Yingtian berpesan kepada Kinsang. Kinsang harus menjaga Xiu dengan baik. Karena Xiu sangat berharga bagi master mereka. Tentu saja Kinsang bingung dong. Apa alasannya? Kemudian Yingtian pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi dulu. Dulu, ketika sekte dari Dewi dihancurkan, Dewi diburu oleh para musuhnya seluruh. Dan hanya Xiu lah orang yang tahu keberadaan dari Sang Dewi. Xiu itu adalah anak dari Master Sang Dewi 100 Bunga. Di saat Xiu tertangkap, para musuh menyiksanya agar Xiu membocorkan lokasi dari Sang Dewi.
Sampai-sampai Xiu dimasukkan ke dalam kantong spiritual beast. Tapi, sampai Xiu sekarat, ia tak berbicara sepatah kata pun, Lur. Butuh waktu 5 tahun bagi sang dewi untuk menyelamatkan Xiu. Mendengarnya, Qinsang pun tentu terkejut. Ia tak percaya Xiu bisa bertahan selama itu. Orang biasa pasti akan mati jika disiksa dalam kantong spiritual hanya setengah hari saja. Ying Tian menjawab bila waktu itu otot-otot dan jiwa dari Xiu benar-benar hancur. Sang dewi menggunakan banyak energinya hingga akhirnya Xiu bisa terselamatkan. Dan dikarenakan perputaran waktu di kantong spiritual beast itu terhenti, Xiu masih tetap berusia 7 tahun, Lur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menderita sepertinya. Mungkin Xiu akan tetap memiliki penampilan lolinya hingga saat tubuh dan jiwanya benar-benar kembali pulih. Mendengar semua cerita pilu tadi, Qinsang pun berkata, ia akan melindungi Xiu. Ia tidak akan membiarkan seorang pun menyentuhnya. Lalu setelahnya mereka pun telah sampai di kamar Qinsang. Ying Tian menyuruh Qinsang agar beristirahat saja, karena nanti malam mereka akan makan-makan sebagai pesta penyambutan atas bergabungnya Qinsang dan Xiu. Dan kini malamnya semua murid sedang pesta poras, Lur. Tak lupa Qinsang juga memamerkan kemampuan dari bartendingnya. Qinsang mulai mencampurkan semua arak yang ada di meja. Di saat Ying Tian dan Xiaolu mencobanya, mereka sangat suka dengan rasanya. Xiu pun di sini juga tak mau ketinggalan. Tapi karena ia masih bocil, Qinsang tak membuatkannya juga. Alhasil bocil ini pun ngambek, Lur. Makanya Qinsang pun membuatkan Xiu jus dari campuran berbagai buah. Alhasil bocil pun langsung riang lagi. Dan kemudian, karena Qinsang sudah membuatkan wine dan membuat Xiu senang, Xiaolu berniat memberi Qinsang sebuah hadiah. Xiaolu memberikan sebuah gulungan yang di dalamnya ada sebuah mantra yang dapat membantu Qinsang dalam kultivasinya. Di saat Qinsang menerimanya, sistem memberitahu bila teknik pemanasan energi spiritual udara terdeteksi. Jika Qinsang ingin mempelajarinya, 2 poin diperlukan. Tentu saja Qinsang mau, Lur. Tapi seketika Ying Tian melarangnya. Ia melarang Qinsang untuk melihat gulungan tadi. Tapi terlambat ya kan? Karena sistem telah berhasil mengekstrak gulungan tadi, sehingga Qinsang kini telah menguasainya, Lur. Xiaolu pun menanyakan, apa sih alasan tindakan dari Ying Tian? Apa masalahnya? Kan itu cuma gulungan mantra doang. Tapi Ying Tian kembali bertanya, apakah itu benar-benar hanya gulungan mantra spiritual saja? Apa Xiaolu yakin? Mendengar pertanyaan tadi, Xiaolu tak berani menjawabnya, Lur. Karena mungkin gulungan tadi mempunyai beberapa efek samping. Sementara para seniornya sedang ribut, nih bocil malah minta Qinsang untuk buatin jus lagi, Lur. Dan berkat itu, suasana pun kembali cair lagi. Kini mereka semua pun kembali melanjutkan pestanya. Beberapa saat kemudian, Xiaolu pun akhirnya tepar. Mabuk dia, Lur, kebanyakan minum. Ying Tian pun langsung membawanya pergi. Ying Tian berterima kasih kepada Qinsang karena telah diajari cara membuat wine yang sangat mantul. Xiu pun juga pamit pergi juga. Qinsang sangat bersyukur sekarang karena ia dan saudara perguruannya bisa sangat akrab. Kemudian sistem menunjukkan cooldown Qinsang kembali ke dunia nyata telah tersedia. Makanya sekarang Qinsang pun sudah kembali ke gang sempit tempat di mana Qinsang masuk terakhir kali. Sekarang ia harus mencari cara supaya ia dapat menemukan tubuh monster spesies kosmik secepatnya. Lalu, ia pun terpikirkan sebuah cara. Qinsang pun langsung kembali ke Hotel Liberty. Kini di kamarnya, ia melihat bahwa Yong Hao sedang berusaha keras dalam membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh Qinsang. Melihat Qinsang datang, Yong Hao pun memberikan breaking news. Ia berkata bila keadaan sekarang telah berubah sesuai dengan yang Qinsang harapkan.
Tapi Kin Sang berkata, bila semua itu tak penting sekarang. Ia sekarang harus mencari tubuh monster kosmik secepatnya. Jadi Kin Sang kesini bermaksud meminta bantuan dari Yong Hao. Kan, si Yong Hao ini adalah bangsawan, sekaligus salah satu penguasa underground. Jadi mungkin ia bisa membantu Kin Sang kan? Langsung to the point, Yong Hao pun bertanya, apa yang akan ia dapatkan jika ia menolong Kin Sang? Kin Sang menjawab, ia akan memberi 2 pilihan pada Yong Hao. Yang pertama, Kin Sang akan memberikan otoritas dari hasil penelitiannya kepada Yong Hao. Selain itu, Kin Sang juga akan membantu Yong Hao jika nanti Yong Hao berurusan dengan kelompok pembunuh lainnya. Dan yang kedua, Kin Sang akan bekerja sama dengan organisasi Yong Hao mulai sekarang. Jadi mereka berdua bisa mendirikan aliansi seluruh. Mendengar tawaran Kin Sang, langsung saja Yong Hao menyetujuinya ya kan? Karena ia punya firasat bahwa ini adalah pilihan yang sangat bagus baginya. Karenanya sekarang Yong Hao pun akan memperlihatkan bagaimana kinerjanya ini. Ia berjalan menuju dinding terdekat. Kemudian Yong Hao mengetuknya. Tiba-tiba saja ada sebuah pintu dimensi terbuka seluruh. Seketika aura hitam meluap keluar. Di dalam sana, terlihat sebuah mata yang sangat besar menatap tajam ke arah Yong Hao. Tentunya Yong Hao langsung meminta maaf seluruh, karena ia salah dalam melakukan pemanggilan. Setelahnya ia pun mencari-cari lagi, dan akhirnya ia dapat menemukan seekor kucing yang sedang ia cari sedari tadi. Setelahnya Yong Hao pun langsung meminta tolong pada kucing tadi. Ia berkata, ia sedang mencari keberadaan dari monster kosmik. Di sini Kin Sang meragukan kemampuan kucing tadi seluruh. Mungkin Kin Sang mengira si Yong Hao ini gila kali ya. Namun di sini Yong Hao berkata, si kucing ini mau makan kue dulu sebelum ia menunjukkan arah jalannya. Lalu setelah selesai makan di toko kue, mereka pun mulai mengikuti kucing hitam ini. Kucing ini pun mengarahkan mereka ke tempat Kementerian Federal Sains dan Teknologi. Yong Hao berkata bahwa di sini ada monster kosmik karena kucing inilah yang menunjukkannya. Di sini Kin Sang berkata, harga yang mesti Kin Sang bayar pastinya akan sangat mahal bila mereka mencarinya di situ. Karenanya sekarang Yong Hao pun kembali meminta tolong kepada kucing. Ia meminta agar dicarikan tempat yang lain seluruh. Lalu kini, kucing tadi pun menuntun mereka sampai ke kasino. Kin Sang masih ragu seluruh. Apakah benar di tempat ini benar-benar ada monster kosmik? Yong Hao kembali berkata, ia sangat yakin bila di sini pasti ada. Lalu ia pun mengembalikan kucing tadi ke tempat asalnya. Kini, mereka telah disambut para Bunny Girl yang mantep. Bunny Girl ini memberikan perangkat yang akan digunakan mereka untuk memasang taruhan nantinya. Dan setelahnya, kini mereka pun turun ke lantai 70. Mereka pun telah sampai di danau bawah tanah. Tempat ini mempertontonkan manusia yang berusaha bertahan hidup dari serangan monster. Penonton bisa bertaruh pada pilihan apakah orang yang ada di tengah itu bisa bertahan atau malah mokat. Sungguh brutal bukan? Kini Bunny Girl pun berkata bila sekaranglah waktunya bagi Kin Sang dan Yong Hao melakukan taruhannya. Karena untuk pemenang taruhan hari ini akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Hadiah istimewanya adalah pemenang berhak memilih antara tubuh dari monster kosmik atau orang yang sudah bermutasi. Mendengar hal itu, Kin Sang pun memuji Yong Hao seluruh. Nggak salah ternyata ia meminta bantuan kepadanya. Sementara itu, diperlihatkan ada seorang cewek yang rahimnya auto anget saat melihat kegantengan dari Kin Sang. Cewek ini bernama Do Go Kiaong. Dikarenakan Kin Sang sangat sensitif, ia langsung menatap sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Auto takut dong nih cewek seluruh. Yong Hao berkata, santai aja lah seluruh. Aura membunuhmu itu membuat orang lain ketakutan. Ya, Kin Sang pun juga ngerasa gak enak seluruh. Soalnya tadi ia cuma refleks aja.
Karenanya sekarang sebagai permintaan maaf, Kinsang pun akan menggunakan teknik pemanasan energi spiritual untuk membuat cewek itu nyaman lagi. Nah lo, auto klepek-klepek ya kan? Sekarang Du Guqiang pun meminta Bunny Girl untuk melakukan sesuatu untuknya. Ia memberikan kartu namanya untuk disampaikan pada Kinsang. Wah anjay, langsung dapat cewek baru seluruh Kinsang. Agresif banget nih cewek seluruh. Kasian kan orang yang di sampingnya, kagak dianggap dia. Dikarenakan emosi, pria di sampingnya pun langsung mau pamer. Ia bertaruh 5 juta poin prestasi bahwa pria yang ada di tengah kolam itu akan mokat dalam 10 detik. Sekarang semua penonton telah bertaruh. Botol berisi darah mereka lemparkan ke tengah kolam. Seketika monster muncul siap menerkam. Kinsang juga gak mau ketinggalan dong. Berbeda dengan para penonton lain, ia bertaruh 5 juta poin bila pria itu akan selamat. Yong Hao auto kaget dong. Apa kau gila? Mana mungkin sih orang itu akan selamat? Tapi Kinsang yakin ia akan menang kok. Dan pertaruhannya pun ditutup seluruh. Sekarang permainannya pun dimulai. Detik terus berjalan. Monster bergerak siap melahap orang yang ada di tengah. Jelas dong dia ketakutan seluruh. Udahlah dikejar monster. Dilempari tombak pula sama para penonton yang bertaruh. Melihatnya, Kinsang pun bertanya, apa diperbolehkan bila melakukan hal kayak begitu? Bunny Girl berkata, selama mangsanya nggak mati ya nggak apa-apa. Itulah yang dicari dari permainan ini. Ya, dengan begitu Kinsang nggak mau ketinggalan juga dong. Tepat di detik ke-9, tiba-tiba saja ada serangan melesat menembus pala monster tadi. Auto meledak tuh monster seluruh. Pas banget di detik ke-10, pria yang ada di tengah berhasil selamat. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Gu Kinsang? Jelas dong semua penonton auto shock. Yong Hao seneng banget. Mereka berhasil menang. Tapi sayang, Bunny Girl berkata bila Kinsang telah melanggar aturan. Loh, kok aneh? Padahal tadi katanya nggak apa-apa selama orang yang jadi mangsa nggak mati ya kan? Jadi Kinsang boleh dong ngebunuh monsternya. Bunny Girl kampret ini pun jadi panik. Ia mau nanya dulu ke bosnya seluruh. Setelah bertanya, kini Bunny Girl pun berkata, Kinsang sekarang ada 2 pilihan. 1. Tinggalkan tempat ini dan nanti chip taruhannya akan dikembalikan. Atau 2. Jika Kinsang ingin melanjutkan taruhan, maka Kinsang harus bergabung dalam permainan. Kinsang harus bisa bertahan selama 3 menit, maka nanti hadiahnya akan diberikan. Jelas dong, Yong Hao nggak terima seluruh. Kampret banget mereka. Tapi Kinsang mencegahnya. Nggak usah membuat keributan. Ia akan melakukannya. Ia berkata pada Bunny Girl, sebenarnya ia tak peduli sama chipnya. Kinsang itu cuma pengen hadiahnya aja. Kalau mereka takut rugi, ambil aja tuh chip kemenangan dari Kinsang. Nggak apa-apa kok, yang penting hadiahnya harus ia terima. Mendengarnya, Yong Hao pun makin kagum sama Kinsang seluruh. Keren sekali Kinsang. Ia tak berfokus pada kepentingan pribadi, tapi memikirkan kepentingan kasino juga. Kinsang tak peduli sama uang. Itu pasti membuat orang-orang gak akan ada yang berani memandang rendahnya. Mantep emang Kinsang. So, Kinsang pun langsung ikut dalam permainan. Setelah Kinsang turun di tengah arena, MC permainan mulai mengumumkan bila orang yang membunuh monster dan mengakibatkan semua orang kalah sudah ada di tengah. Kali ini akan ada 3 monster yang akan dilepas. Dan pertaruhan dibuka lagi. Semua orang bodoh bertaruh, Kinsang akan mokat loh. Yong Hao pun gak mau ketinggalan kan. Melihat semua orang bodoh itu, ia akan bertaruh 200 juta poin. Kinsang pasti bertahan hidup. Di saat bertaruh ini, Yong Hao dihampiri sama Du Guqiang. Mau duduk bareng dia seluruh. Ia heran, kenapa Yong Hao gak khawatir sama sekali sama Kinsang. Buat apa khawatir ya kan? Orang Kinsang itu OP banget.
Yong Hao menyarankan agar Du Kuqiao juga ikut taruhan juga. Pasti auto cuan. Dan sekarang pertaruhannya pun ditutup. Hitung mundur dimulai. Para monster kini mulai muncul ke permukaan. Panik seluruh orang ini. Celaka. Kalau gini pasti mokat sekarang aku. Tapi Qin Shang santuy banget seluruh. Ia pun mengeluarkan pedang buminya. Kini monster mulai menyerang. Qin Shang dengan kerennya berkata, "Jangan berkedip, akan ada keseruan nanti." Slash! Tabasan Qin Shang membelah semua monster. Auto jadi daging cincang ya kan? Nah loh, auto kaget para penonton sedur. Di sini Du Kuqiao pun terkesan sama Qin Shang. Apalagi pedangnya mantep banget. Pedang itu berharga sekali. Setelahnya Qin Shang pun kembali lagi. Setelah berkenalan dengan Du Kuqiao, ia pun minta maaf karena membuat takut tadi. Dan dikarenakan Qin Shang sudah dapat kontaknya, sekarang saatnya Qin Shang dan Yong Hao pergi ngurus hadiahnya seluruh. Dan sekarang, sampailah Qin Shang dan Yong Hao di ruangan bos kasino. Zhou Kaiwu, ia merupakan bos dari kasino ini seluruh. Ia memberikan 2 kartu VIP kepada Yong Hao dan Qin Shang. Kini Qin Shang pun bertanya, "Di mana hadiah istimewanya?" Kaiwu menjawab bila hadiah tadi sebatas promo iklan saja. Jadi nggak usah dianggap serius. Loh, si kampret bohong dia seluruh. Di saat Qin Shang ngotot untuk nagih, nih orang malah ngajak gelut. Kampret bukan? Qin Shang mana takut ya kan? Kini aura Qin Shang meluap-luap. Tapi sayang, sekarang Qin Shang dapat panggilan masuk dari Goddess of Justice. Karenanya Qin Shang dan Yong Hao pun harus pergi dari situ seluruh. Langsung songong kan nih orang. Nggak tahu aja dia seluruh. Bila sebentar lagi kasinonya akan jatuh ke tangan Qin Shang. Sekarang ini di luar kasino, Goddess of Justice akhirnya muncul. Ia memberitahukan bila sidang pengadilan akan segera dimulai. Makanya tadi Qin Shang gak boleh tuh membuat keributan dulu. Qin Shang sedari awal sudah tahu bila Kaiwu bakal ruwet orangnya. Makanya ia sudah mengantisipasinya. Goddess of Justice menjelaskan, berdasarkan perhitungan taruhan, harusnya Qin Shang mendapatkan 6 miliar di taruhan pertama dan 20 miliar di taruhan kedua. Sekarang Goddess of Justice pun menawarkan kompensasinya. Langsung saja ya kan, Qin Shang mau milih lantai teratas kasino seluruh untuk kompensasinya. Dan berkat Goddess of Justice, lantai atas pun kini sudah sah milik Qin Shang. Gaskan seluruh, saatnya mengambil apa yang harus Qin Shang dapatkan. Sementara itu, kini di arena, Kaiwu bersama dengan Du Kuqiao. Ia sedang mendiskusikan tentang senjata apa yang akan ia pesan. Dikarenakan Du Kuqiao butuh sampel kekuatannya dulu, makanya sekarang Kaiwu pun turun ke arena. Ia memberikan perintah melepaskan monster. Monster pun langsung muncul. Kini dengan skill power of return-nya. Dalam sekejap monster tadi auto mokat. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan panggilan dari Goddess of Justice. Bingung dong Kaiwu, ada apa ini? Goddess of Justice pun muncul memberitahukan. Karena Kaiwu menolak membayar Qin Shang, semua sudah ia selesaikan lewat proses penyelesaian aset. Paniklah si Kaiwu. Lala kok iso? Apa yang terjadi sekarang? Goddess of Justice menyuruh Kaiwu agar jangan panik. Biro investigasi sebentar lagi datang untuk mengatur properti sesuai dengan permintaan. Selain itu, mereka juga akan meledakkan lantai teratas sesuai dengan permintaan juga. Langsung dong Kaiwu auto cabut ke lantai atas lur. Ia tahu bila Qin Shang lah penyebab semua ini. Ngamuk dia sekarang. Kemudian setelah Qin Shang menunggu lama, akhirnya Kaiwu nyampe juga. Kaiwu langsung aja nyerang lur. Pas banget ya kan, Yong Hao mau nyoba senjata barunya, Nano Disintegration Cannon. Boom!
ledakan sangat kuat menghantam Kaiwu. Tapi Kaiwu masih bisa bertahan. Dikarenakan Kaiwu masih hidup, Kinsang nyuruh nembak terus, Lur. Tapi sayang, nggak bisa. Karena senjata nano ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi sekarang hanya bisa digunakan dalam 1 kali tembak saja. Dan tak lama kemudian, para asisten Goddess of Justice pun datang buat nangkep Kaiwu. Dikarenakan terus memberontak dan mengaku nggak bersalah, akhirnya Goddess of Justice pun muncul lagi. Ia memberitahukan Kaiwu telah menyalahi aturan tata bangunan, di mana dalam data yang terdaftar hanya ada 28 lantai saja. Tapi nyatanya, bangunannya masih memiliki 90 lantai di bawah tanah. Selain itu, ia juga melanggar aturan karena menggunakan monster buat nyerang orang sebagai objek taruhan. Dan yang lebih parah, Kaiwu telah berani menyerang seseorang bangsawan pemimpin tertinggi federasi. Fiksi, bakal dapat hukuman berat si kampret ini, Lur. Mampus. Setelah Kaiwu ditangkap, kini Goddess of Justice bertanya pada Kinsang. Karena Kaiwu punya hutang padanya, apakah Kinsang akan mengambil alih bangunan kasino? Ya jelas dong. Lagian dengan hutang sebanyak itu, gak bakal mungkin dia juga bisa ngebayar kan? Kemudian Kinsang pun meminta Goddess of Justice buat nyari orang ngurus kasino itu. Keuntungannya nanti akan dibagi, di mana Kinsang akan minta jatah 70% saja. Di sini Yang Hao pun menawarkan, kenapa nggak gunain organisasinya buat backing kasino juga? Mereka bisa membuat perusahaan yang baru nanti. Dengan begitu, pasti saham mereka akan naik begitu pesat. Melihat kelakuan Yang Hao ini, Kinsang pun jadi ingat sama Mas Xiaolus, Lur. Selain itu, kini Duku Qiong pun juga datang menemui Kinsang. Ia ngeluh dikit. Gara-gara Kinsang bisnisnya jadi gagal. Tapi nggak apa, karena Kinsang udah memperlihatkan tontonan yang begitu menarik. Setelahnya, ia cabut, Lur. Dan sekarang, saatnya mengambil hadiah istimewanya ya guys ya. Bunny Girl sekarang menuntun Kinsang ke ruangan monster kosmik yang disimpan. Ternyata, itu adalah bagian jantung dari monster kosmik. Mantep bukan? Langsung gasken ya kan, ambil taruh di sistem. Dengan begini udah lengkap tuh misi Kinsang. Setelah dari hadiah pertama, sekarang lanjut ke hadiah kedua. Saat pintu terbuka, bau menyengat langsung tercium. Ada seorang zombie di sana, Lur. Auto shock dong Kinsang. Loh, kok bisa zombie udah muncul sekarang? Kayaknya emang bener bila takdir dunia ini sudah tak bisa disamakan dengan kehidupan Kinsang yang dulu. Karena nggak mau orang yang jadi zombie ini terus menderita. Makanya Kinsang pun langsung mengakhiri hidupnya saja, Lur. Setelah itu, di luar kasino, Kinsang memberitahu Yang Hao agar ia berhati-hati terhadap makhluk tadi. Jangan sampai ia kena gigit. Kalau digigit, bisa-bisa Yang Hao jadi zombie juga. Jelas bingung dong Yang Hao. Orang dia nggak tahu apaan makhluk yang mereka temui tadi. Kinsang pun menjelaskan, bila orang tadi sudah terinfeksi virus. Sebentar lagi, pasti apokalips zombie akan tiba. Akan ada banyak orang yang berubah jadi zombie. Karena tak ada waktu buat jelasin lagi, Kinsang pun memberikan saran pada Yang Hao agar ia menyelamatkan semua keluarganya dulu. Karena pasti sudah banyak yang kena infeksi sekarang. Awalnya Yang Hao nggak percaya, Lur. Tapi karena Kinsang sudah bersumpah kalau semua itu akan terjadi, maka langsung saja Yang Hao menggunakan kekuatannya buat mensummon Deer of the Waters dan kucing hitam. Langsung gasken, ia mau nyelamatin adiknya dulu, Lur. Setelahnya kini Kinsang berpikir sejenak, apa yang harus ia lakukan sekarang? Seharusnya Ana dan Su'er bisa dipastikan aman lah ya. Masalahnya itu ada di para penduduk biasa, Lur. Maka dari itu, Kinsang pun meminta Goddess of Justice buat menghubungkannya dengan Presiden Federasi. Ada hal yang genting yang harus diselesaikan.
Setelah tersambung, Kinsang pun memberikan otoritas hasil penelitiannya kepada Pak Presiden. Bingung dong Pak Pres, apa Kinsang diancam sama para bangsawan lagi? Kinsang pun menjelaskan panjang kali lebar tentang bencana zombie yang bakal nyerang federasi. Mendengar hal itu, Presiden pun nanya ke Goddess of Justice, lur. Apakah semua itu benar? Goddess of Justice pun membenarkannya. Sudah ada beberapa pasien di unit gawat darurat yang menunjukkan gejala terinfeksi seperti virus zombie. Jadi panik dong Presiden. Kemudian, Kinsang pun meminta Goddess of Justice buat ngambil tindakan secepatnya. Setelah Goddess of Justice mulai mengumpulkan berbagai cara dan berbagai kemungkinan, ada banyak strategi yang bisa mereka gunakan, seluruh. Namun, setelah diperkecil untuk mencari strategi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi, hasilnya 0. Maka dari itu, kini Goddess of Justice pun ngilang buat ngumpulin data yang lebih banyak lagi. Saking rumitnya bencana zombie ini, AI tercanggih pun ampe pusing loh. Karena sudah begini, kini Kinsang hanya bisa berharap supaya Goddess of Justice bisa menemukan caranya. Setidaknya, ia sudah memberitahu lebih awal. Jadi mungkin kejadiannya nggak bakal separah pada saat bencana zombie yang dulu. Terlebih lagi, dikarenakan kemunculan bencana zombie yang terlalu cepat, Kinsang cuma bisa berharap, seluruh. Semoga bencana yang mengikutinya tidak akan ikut dipercepat juga. Di kehidupan yang dulu, orang-orang bisa mengakses World Apocalypse Online. Itu sangat membantu dalam proses pengembangan kekuatan. Masalahnya sekarang, Kinsang nggak tahu di mana ia bisa menemukan World Apocalypse Online buat dimasuki orang-orang. Jika World Apocalypse Online nggak muncul, maka dunia dipastikan akan hancur. Karena manusia nggak bakal kuat seluruh melawan invasi monster dan iblis. Dan sekarang di taman, Kinsang yang lagi gusar pun ditegur sama Anna. Di sini, Anna berkata bila ada sesuatu hal yang ingin ia bicarakan pada Kinsang. Seketika, Kinsang pun ingat apa yang akan terjadi pada Anna. Sebulan lagi, Anna akan mengalami kejadian yang tragis. Itu semua karena Anna pergi kembali ke kerajaan suci, seluruh. Kinsang harus sebisa mungkin mencegah Anna kembali ke sana. Namun sial, notif dari sistem muncul memberitahukan adanya gangguan waktu. Kinsang harus kembali ke dunia kultivasi sekarang. Jika tidak, maka nanti jalur penghubung akan tertutup untuk selamanya. Dikarenakan sebentar lagi ia akan berpindah, sekarang Kinsang pun memberitahu Anna. Kinsang harus pergi dulu karena ada beberapa alasan. Kinsang memintanya untuk tetap menunggunya apapun yang terjadi. Sembari memberikan jimat, Kinsang pun hilang, seluruh. Jelas bingung dong Anna. Ada apa dengan Kinsang itu? Ia mengembalikan jimat lagi pada Anna loh. Tak lama kemudian pengawal Anna pun datang. Ia menanyakan, apakah Anna sudah mengucapkan salam perpisahannya? Ya mana sempet ya kan? Orang tadi baru aja ketemu Kinsang udah hilang aja. Sekarang pengawalnya meminta Anna kembali, seluruh. Tapi ya jelas Anna nggak mau. Ia akan menunggu Kinsang sekarang. Jadi mumet seluruh pengawalnya. Apalagi sekarang ditambah dengan para zombie yang udah pada muncul. Sementara itu, kini Kinsang sudah berada di Sekte 100 Bunga. Dikarenakan telah mendapatkan bagian dari monster kosmik, maka Kinsang pun memasukkannya di lingkaran. Karenanya, sistem pun memberitahukan bila kemampuan Dewa Perang telah terselesaikan. Sistem merekomendasikan untuk mengambilnya setelah Kinsang naik tingkat saja. Makanya sekarang prioritas Kinsang adalah naik tingkat dulu, seluruh. Karena ia butuh banyak kekuatan buat menghadapi bencana zombie yang telah datang. Dari malam sampai pagi, Kinsang fokus dalam kultivasinya. Kemudian Yang Tian pun datang. Ia bertanya, apakah Kinsang lagi bersiap buat naikin tingkat? Pas banget kalau gitu. Sekarang waktunya untuk mengajar Kinsang agar bisa naik tingkat. Tapi sebelumnya mereka bakal sarapan dulu, seluruh. Di meja makan, sekarang terlihat Xiu Xiu dan Xiao Lu yang udah bosen makan bunga roh mulu.
Saat Kinsang datang, ia menanyakan, kemana master mereka pergi? Xiu Xiu pun berkata bila master mereka tengah ada urusan penting di barisan depan. Mendengar itu, Xiao Lu langsung sumringah. Walah, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau master nggak ada, sekarang saatnya buat makan daging. Langsung Xiao Lu dengan cepat mempersiapkan alat dan bahannya. Kinsang dan Yang Tian pun berkata, bila makanan berat di pagi hari itu nggak bagus loh buat tubuh. Kalau nggak mau ya sudah, ucap Xiao Lu. Langsung berubah pikiran mereka Kinsang nggak bakal dong lewatin makanan yang dimasak sama Mas Xiao Lu. Soalnya ia terkenal jago masak Xiu-xiu aja belum apa-apa udah ngiler gitu. Dan setelah selesai masak dan makan, kini Yang Tian memberitahu Xiao Lu bila Kinsang mau naik tingkat. Makanya sekarang mereka mulai mendiskusikan buat persiapan Kinsang naik tingkat. Dikarenakan naik beberapa tingkat langsung itu terlalu beresiko, Xiao Lu memberikan saran supaya menggunakan formasi dan mantra pelindung milik Ying Tian, supaya Kinsang aman aja. Makanya Ying Tian pun memberikan gulungan buat mencegah jiwa Kinsang tersebar. Ya setidaknya kalau Kinsang gagal, ia nggak mokat Setelah menerimanya, dengan 10 poin jiwa Kinsang pun mempelajarinya Dan sekarang, semua saudara seperguruannya tengah antusias banget buat nyiapin keperluan naik tingkat Kinsang. Melihatnya, Kinsang gak nyangka. Padahal dulu dia hampir mokat saat mau naik tingkat. Tak ada yang peduli padanya waktu itu. Makanya sekarang Kinsang bersyukur bisa bergabung dalam sekte 100 bunga. Tak lama kemudian Xiao Lu datang dengan membawa tungku yang sangat besar. Tungku ini akan digunakan Kinsang nanti. Tungku ini buat mencegah adanya iblis yang masuk, jadi jiwa Kinsang akan aman. Dan setelah semua persiapannya kelar, Kinsang pun melompat masuk ke dalam tungku spiritual. Waktunya berkultivasi ya guys ya. Sementara itu, kini di barisan terdepan, nampak Dewi 100 bunga lagi gelisah Dua sains lainnya yang melihatnya pun sadar akan hal itu. Tapi mereka nggak mau ganggu. Alasan Dewi gelisah itu karena Kinsang. Ya wajar aja muridnya lagi mau naik tingkat. Sekarang di dalam tungku, Kinsang masih fokus dalam kultivasinya. Dan tiba-tiba saja, celah dimensi terbuka. Apa yang terjadi? Ucap Kinsang. Dan tiba-tiba saja kini jiwa Kinsang lepas dari raganya Jiwanya tersedot masuk di celah dimensi. Jelas dong semua saudaranya panik sekarang. Nggak masuk akal banget. Apa yang terjadi di dalam sana? Seharusnya nggak bakal ada iblis yang bisa masuk. Tapi jiwa Kinsang malah lepas dengan sendirinya dan masuk ke celah dimensi. Xiao Lu pun bingung. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ying Tian pun menjawab bila mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mulai sekarang, Kinsang harus mengandalkan dirinya sendiri. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap Kinsang berhasil. Lalu kini, jiwa Kinsang telah sampai di tempat yang sama saat ia menemukan orang yang dipasung. Kau telah tiba. Siapa kau? Tanya Kinsang. Kenapa kau membawaku ke sini? Orang ini pun menjawab, bila ia memberitahu namanya, maka nanti akan bisa gawat. Maksud orang ini memanggil Kinsang karena mau minta tolong Ia mau membuat kesepakatan dengan Kinsang. Suatu saat Kinsang udah kuat, bantu dia untuk keluar dari penjara ini. Kemudian Kinsang pun bertanya. Dikarenakan orang ini mengatakan bila ia telah melihat banyak kelahiran dan kematian di berbagai dunia. Apakah ia tahu alasannya? Kenapa bencana apokalips di suatu dunia terjadi di waktu yang bersamaan? Orang ini pun menjawab bila itu adalah situasi yang langka. Biasanya, iblis akan memicunya sedikit demi sedikit. Hanya ada satu alasan akan hal itu. Mungkin saat para iblis menginvasi suatu dunia, mereka mengalami kegagalan. Jadi, mereka mengalihkan perhatiannya ke dunia yang lainnya. Para iblis itu takut pada orang yang kuat dan suka menindas orang yang lemah. Mendengarnya, Kinsang sejenak berpikir,
ia pun sadar. Dikarenakan tindakan Kinsang di dunia kultivasi ini, ras iblis pun gagal buat nginvasi kan? Jadi sekarang para iblis memilih menginvasi di dunia nyata. Nah loh, ternyata tersangkanya adalah Kinsang, Slur. Apakah ada cara buat menghentikannya? Tanya Kinsang. Orang ini pun berkata, ya tentu saja ada. 5 elemen dari kedua dunia dibutuhkan. Namun sayang, di saat ia mau menjelaskan, petir menyambar orang ini. Setelah itu jiwa Kinsang kembali ke raganya, Slur. Sayang sekali bukan? Padahal tinggal sedikit lagi Kinsang bisa tahu cara menghentikan apokalips. Tapi untungnya semua kejadian tadi tak berpengaruh dalam proses kenaikan tingkatnya. Kinsang tetap berhasil, Slur. Kemudian sistem pun muncul memberitahukan bila Kinsang telah naik tingkat. Kini Kinsang merupakan kultivator tingkat pembangunan pondasi. Proses pembangkitan kekuatan pun dimulai. Dan dikarenakan quest Dewa Perang telah sukses, hadiah tambahan akan diberikan. Dikarenakan Kinsang mendapatkan tingkat penyelesaian S, maka akan diberikan 4 pilihan kekuatan. Kinsang hanya boleh memilih 1, Slur. Tapi setelah melihat 3 kekuatan, semuanya sampah, Slur. Sekarang hanya tinggal terakhir ini doang. Di saat Kinsang hendak melihatnya, seketika ia kesetrum. Ternyata isinya adalah Punishment of Evil. Ini adalah kekuatan petir, 1 dari ke-5 elemen khusus. Kekuatan ini sangat didambakan oleh semua orang, Slur. Karena kekuatan petir ini adalah musuh alami buat melawan para iblis. Di kehidupan Kinsang yang dulu, seorang yang mempunyai kekuatan petir mencuri kapal ruang angkasa. Kemudian ia kabur dengan istrinya untuk menghindari apokalips. Pada saat masa-masa kegelapan di bumi, orang kampret itu malah live streaming. Pamer dia kalau kehidupannya di ruang angkasa hidup dengan nyaman dan aman. Jelas semua orang di bumi mengutuk orang kampret tadi. Tapi ya akhirnya orang itu mokat juga, Slur, karena monster kosmik muncul menyerang kapal luar angkasanya. Auto gembira semua orang bumi saat itu. So, Kinsang pun memilih Punishment of Evil. Setelah pemilihan ini, Kinsang pun sekarang harus milih lagi antara kehidupan dan kematian petir dan kilat. Ya intinya sih, kekuatan petir Kinsang mau buat apa? Buat ngebantai atau buat bertahan hidup? Dikarenakan Kinsang udah punya pedang buat ngebantai musuhnya, makanya ia pun memilih menggunakan petir saja buat bertahan hidup. Setelah prosesnya selesai, kini kekuatannya masuk lewat dahi Kinsang. Dikarenakan telah menguasai Punishment of Evil, Kinsang akan mendapatkan efek plus 30% damage saat melawan iblis. Selain itu, kini lapisan pertama dari Out of Control telah diaktifkan. Ketika skill petir dan kilat Kinsang mengenai tubuh seseorang, maka kelompok party lain akan kehilangan kontrol tubuh mereka dalam 1 detik. Ya walaupun cuma 1 detik, itu sangat bagus. Karena dengan pedang Kinsang, 1 detik itu sudah cukup buat ngebantai orang. Dan sekarang Kinsang pun mengeluarkan pedang buminya. Petir seketika keluar sampai meluap dari tungkunya, Slur. Xiaolu pun gak percaya. Kinsang sudah bisa menguasai kekuatan petir. Duar! Tungku pun meledak, Slur. Kinsang dengan kerennya keluar. Sementara itu, kini di garis depan, Sang Dewi 100 Bunga pun tertawa. Muridnya berhasil membangkitkan metode bertahan hidup dari petir dan kilat. Setelah berhasil naik tingkat, kini Kinsang sedang mandi ramuan obat, Slur. Semua itu disiapkan oleh para seniornya. Sekarang setelah Kinsang sendirian, Kinsang tengah berpikir, apa sih yang dimaksud 5 elemen oleh orang yang itu? Apalagi sekarang, aliran waktunya masih bermasalah. Takutnya nanti Kinsang malah harus tetap di dunia kultivasi untuk waktu yang sangat lama, bukan? Tak lama kemudian, sistem pun muncul memberitahukan
dikarenakan berhasil naik tingkat ke pembangunan pondasi. Batas poin jiwa telah dihapuskan. Selain itu, berdasarkan memori Kinsang, taktik pedang yang tak akan mempengaruhi tubuh dan jiwa Kinsang. Ada total 20 set teknik dan 1 taktik pedang rahasia. Karena Kinsang memahami semuanya, poin jiwa yang diperlukan untuk membangkitkannya akan dikurangi. Kinsang membangkitkan semua yang bisa. Pembelajaran taktik pedang membutuhkan 5 poin jiwa, sedangkan pembangkitan taktik pedang rahasia membutuhkan 10 poin jiwa. Setelah seluruh prosesnya selesai, kini poin jiwa Kinsang masih 530, saudara. Setelah itu sekarang waktunya bagi Kinsang buat bilas ya kan? Udah terlalu lama soalnya dia berendam. Sementara itu, kini Mas Xiaolu tengah latihan pedang, saudara. Tak lama kemudian Kinsang pun datang. Ia tak menyangka bila Xiaolu ternyata juga seorang pengguna pedang. Ying Tian di sini menjelaskan, bila dulunya itu Xiaolu ini adalah pengguna pedang, saudara. Ia terlalu berani menggoda Ning Yunchan dan berakhir babak belur. Kasian banget kan? Sekarang Xiaolu pun ngajak Bewan Kinsang, saudara. Ya gaskenlah. Pertarungan dimulai. Benturan pedang tak terhindarkan. Tapi ya gitu doang, saudara. Belum apa-apa, udah mental aja tuh Xiaolu. Sampai heran dong Kinsang. Di sini Yang Tian menjelaskan, semakin tinggi kultivasi Kinsang, maka kekuatan pedang bumi akan meningkat juga. Kinsang sekarang bisa mengeluarkan daya serang 30.000 kg. Cok, berat banget. Kayak apaan tuh? Ying Tian pun menambahkan, Xiaolu itu emang pemalas dalam latihannya. Ini aja kali kelimanya ia latihan. Cengoh dong Kinsang. Mana bisa orang kayak gitu menembus kultivator tingkat pembangunan pondasi. Padahal dia sangat berbakat di dalam mempelajari 6 seni klasik. 6 seni klasik itu meliputi ritual, musik, memanah, berkuda, kaligrafi, dan aritmatika. Ya semacam ilmu dasar gitu, seluruh. Dan sekarang, Kinsang pun baru sadar. Setiap ia mengayunkan pedangnya, ia mulai membangkitkan memori pedang. Ia juga mengingat seluruh persepsi dan pengetahuan berpedangnya lebih cepat. Di kehidupan sebelumnya, ia berlatih selama 7 tahun. Dan akhirnya ia menjadi begitu terobsesi dengan pedang. Dan pada satu titik akhirnya Kinsang pun tersadar, bila pedang saja tidak cukup. Itu dikarenakan saat Kinsang melihat Grandmaster Kenestapaan yang mampu membasmi semua iblis menggunakan mantra bertarung. Tak lama kemudian Xiaolu pun datang lagi. Blangsak banget dia, entah jatuh kemana tuh orang. Ngajak gelut lagi dong dia. Langsung saja Xiaolu pun menyerang. Rasakan ini. Tapi ya sama aja, Kinsang mampu menahannya. Auto tersungkur Xiaolu. Xiaolu pun kemudian tertawa. Hahaha. Heran dong Ying Tian, kenapa Xiaolu malah ketawa? Xiaolu menjawab dengan memiliki Kinsang di sekte mereka, maka reputasi mereka akan jadi lebih baik. Ying Tian tanya lagi, lah terus kenapa tadi kayak kesal gitu? Tanpa menjawab pertanyaan, Xiaolu pun bertanya, apakah Ying Tian masih memiliki gulungan giok? Karena yang ia punya telah hilang. Setelah menerima gulungan tadi, Xiaolu pun cabut celur. Ia berkata, ia mau fokus kultivasi dan berpesan agar jangan mengganggunya untuk sementara. Ia nggak mau bila nanti sang dewi dihina gara-gara mengangkat murid kayak Xiaolu. Melihat Xiaolu, semua saudaranya pun terkesan. Akhirnya, Xiaolu jadi lebih dewasa sekarang. Kemudian Ying Tian pun berpesan pada Kinsang, lain kali kalau Bewan lagi, Kinsang pakai aja tuh 50% kekuatannya. Karena ternyata tadi Kinsang cuma menggunakan 30% saja seluruh. Wah anjir, ngeri bukan si Kinsang? Kemudian Xiu Xiu pun dengan polosnya berkata, kalau Mas Xiaolu berkultivasi, terus mereka makan apa dong?
Nah loh, auto bingung kan Kinsang dan Yingtian? Dan sekarang, karena tadi melihat gelutnya seru, Xiu Xiu pun juga pengen ngelawan Kinsang, Slur. Nggak mungkin ditolak ya kan? So, gaskan saja. Xiu Xiu pun mulai menggunakan kekuatannya. Ternyata, ia memiliki elemen kegelapan. Ini adalah elemen paling langka, Slur. Di saat Xiu Xiu melepaskannya, emang mudah sih bagi Kinsang buat nebas semua kegelapannya. Tapi seketika, Kinsang pun kaget. Kini, ia melihat elemen kegelapan Xiu Xiu membentuk banyak monster. Untuk melawan itu, harusnya sih bisa kalau gunain teknik rahasianya. Pasti semua itu bisa langsung musnah dalam sekali serang. Masalahnya, Xiu Xiu juga ada di dekat situ, Slur. Jika sedikit saja Kinsang meleset, bisa-bisa Xiu Xiu terluka nanti. Jadi, ya mending kabur aja ya kan? Kinsang mencoba mencari jarak, Slur. Setelah jaraknya pas, Kinsang pun menggunakan teknik pedang rahasianya. Auto hilang tuh semua elemen kegelapan dari Xiu Xiu. Sekarang Kinsang pun memuji Xiu Xiu. Kekuatannya ternyata boleh-boleh juga. Jadi seneng kan si Loli? Saking senengnya, langsung nyerang lagi nih Loli bangke, Slur. Tambah luas pula skalanya. Jadi nyesel kan tadi? Tahu gitu jangan dipuji. Dan sekarang tiba waktunya buat makan, Slur. Untung aja Xiaolu balik lagi. Kepikiran dia sama juniornya mau makan apa mereka. Tak lama kemudian sang master pun akhirnya datang. Yingtian bertanya pada Dewi, bagaimana dengan misi Dewi kali ini? Melihat sang Dewi ngomong sama klonnya, Kinsang pun heran. Gimana ya rasanya ngomong sama diri sendiri? Kemudian Dewi pun menyampaikan, kali ini tes tahunan akan dimajukan. Semua itu karena sekarang pihak manusia kekurangan kultivator. Jadi, aliansi ingin menyatukan semua sekte agar bisa bekerja sama mengalahkan ras iblis. Dengan jumlah iblis yang sangat banyak, jika mereka nggak menemukan penerus, takutnya nanti sekte kecil nggak memiliki murid lagi dan jumlah kultivator akan semakin berkurang. Xiaolu pun kesel, Slur. Sangat curang sekali. Banyak dari iblis yang tingkatnya sudah mencapai Saint, sedangkan di pihak manusia hanya ada 3 tok. Kok kayak gampang banget gitu iblis bisa mencapai tingkat Saint? Dewi pun juga heran, Slur. Anehnya, kekuatan iblis tingkat Saint itu tak ada apa-apanya bagi sang Dewi. Tapi beda cerita kalau mereka mulai keroyokan. Meskipun lebih kuat, tapi para Saint dari pihak manusia sangat tidak berdaya. Ya, masalahnya sih ada di jumlah. Jikalau mereka memaksa untuk menerobos, maka kerugian di pihak manusia akan sangat banyak. Apalagi kalau salah satu dari 3 Saints tumbang. Kalau untuk Dewi sih bisa menggunakan klonnya, jadi aman-aman aja. Masalahnya tuh ada di 2 Saints yang lain. Gak bisa begitu mereka. Maka dari itu, mereka gak bisa barbar. Mendengar hal itu, Kinsang pun terkejut. Ia tak pernah mendengar rahasia ini di kehidupan sebelumnya. Dewi pun menambahkan, pada tes kali ini dibuat untuk menyeleksi kandidat yang memenuhi kualifikasi dan skill supaya mereka bisa bergabung di sekte yang sesuai. Jadi, nanti mereka bisa berkultivasi lebih cepat. Setelah tes itu, para kultivator yang telah mencapai tingkat tertentu akan berpartisipasi juga di dalam peperangan nanti. Dengan harapan pihak manusia bisa menang, Slur. Dan untuk kali ini, Sekte 100 Bunga akan diwakili oleh Kinsang dan Xiu Xiu. Karenanya, semua seniornya pun memberikan wajangan buat para juniornya. Kemudian malamnya, Kinsang sekarang lagi fokus latihan pedang lagi, Slur. Karena ini adalah pertama kalinya ia punya kekuatan petir. Ia harus bisa menguasainya dong. Dari kejauhan terlihat para seniornya juga sedang melihat. Xiaolu sekarang terkesan. Makin hari, kemampuan berpedang Kinsang makin hebat saja. Tapi ia seakan merasakan ada yang janggal. Kelihatannya sedang berpacu dengan waktu. Yingtian pun setuju dengan itu, Slur. Makanya sekarang,
Xiaolu pun mau lanjut berkultivasi. Ia mau jadi lebih kuat, supaya nanti kalau Qinsang membutuhkan bantuannya, ia sudah siap sedia, Lur. Mendengar hal itu, Yongtian pun jadi senang. Itu sangat bagus bagi Xiaolu. Tidak terlambat bagi dirinya buat berubah. Semua itu berkat Qinsang, Lur. Tak lama kemudian, Sang Dewi pun datang menghampiri Qinsang. Niat Sang Dewi kemari tuh buat mengajari Qinsang, Lur. Karena dilihat-lihat cara berpedang Qinsang ada beberapa hal yang salah. Jika diteruskan, bisa-bisa Qinsang akan jatuh ke arah kultivasi yang salah. Makanya sekarang dengan satu buah ranting pohon, Dewi pun menyuruh Qinsang buat menyerangnya. Jelas seneng dong Qinsang. Ia bakal diajari langsung sama seorang sains, Lur. Gaskenlah, Qinsang akan menggunakan kekuatan penuhnya. Qinsang langsung saja maju. Tapi tusukan Qinsang benar-benar sepele, Lur, bagi seorang Dewi. Gak ada effort sama sekali tuh Dewi. No, auto benjol ya kan si Qinsang. Sang Dewi pun memberikan saran pada Qinsang. Qinsang terlalu ragu-ragu di dalam menyerang. Jadinya serangan Qinsang tak begitu kuat hingga Dewi pun bisa dengan mudah melancarkan serangan baliknya. Setelah ceramah, waktunya praktek ya guys ya. Qinsang pun menebas, dan menebas. Tapi semuanya lagi-lagi terlalu enteng bagi Sang Dewi. Dewi sekarang berkata, kenapa serangan Qinsang malah kayak orang yang putus asa? Tebasan Qinsang terlalu menggunakan banyak tenaga. Staminanya akan cepat habis nanti. Anyo, diceplak seluruh bokong dari Qinsang. Jadi malu kan dia? Qinsang, mantan ahli pedang abadi, diperlakukan gak berdaya sama Sang Dewi, Lur. Dikarenakan Qinsang gak paham-paham, jadinya Sang Dewi pun menunjukkan skillnya, Lur. Hanya butuh satu gerakan simpel, Qinsang udah kesusahan buat menahannya. Apalagi mau nyerang balik ya kan? Kekuatan serangan Sang Dewi itu emang ajib bener. Sampai-sampai ruang yang di belakang Qinsang pun hampir rubuh, Lur. Gerakan simpel doang loh tadi. Apalagi gerakan fullnya ya kan? Sekarang Qinsang pun berpikir, ini salah. Begitu juga salah. Tapi akhirnya Qinsang pun paham. Semua teknik pedang yang ribet itu, semuanya tak penting. Inti dari pedang adalah di mana satu ayunannya bisa buat ngebantai musuh. So, Qinsang pun maju, Lur. Sang Dewi pun menahan serangan Qinsang. Dewi memuji Qinsang kali ini. Tapi Qinsang berkata, masih ada lagi loh. Qinsang menggunakan kekuatan petirnya. Langsung hancur seluruh ranting pohon milik Sang Dewi. Dengan begitu latihannya pun selesai. Dewi sekarang berkata, dengan keahlian berpedang milik Qinsang sekarang, harusnya Qinsang sudah bisa jadi seorang ahli pedang abadi. Atau bahkan mungkin jadi seorang sains nantinya. Kemudian Dewi pun cabut. Berkat latihan tadi, kini sistem muncul memberitahukan semua teknik berpedang Qinsang telah dibangkitkan tanpa menggunakan poin jiwa sama sekali, Lur. Jelas senang dong Qinsang. Padahal di kehidupannya yang dulu, ia hanya lone wolf, orang yang seorang diri, apa-apa sendiri, merenung sendiri, berlatih sendiri, semua sendiri. Tapi di kehidupan kali ini berbeda. Dan keesokan harinya, kini keperluan Qinsang dan Xiu Xiu sudah di-packing rapi, Lur. Dikarenakan banyak banget, Qinsang pun bertanya dong, buat apa sih banyak-banyak begitu? Dewi pun menjawab itu semua buat menjaga reputasi sekte mereka, Lur. Biar gak dikira miskin maybe. Tak lupa Dewi pun juga memberikan buku yang berisi teknik rahasia 5 elemen. Ya bukan buat Qinsang sih. Buku-buku itu bisa digunakan Qinsang buat alat bersosialisasi gitu, Lur. Ingat hukum dalam bermasyarakat. Semakin dermawan Anda, maka akan mudah bagi Anda diterima di lingkungan. Betul tidak? Dan sebelum pergi, Yingtian pun berpesan pada Qinsang untuk memastikan selalu menjaga Xiu Xiu agar tetap aman. Heran dong Qinsang, emang apakah ada yang berani menyinggung sekte 100 bunga?
Di sini Xiaolu pun menjelaskan, meskipun sekte mereka punya reputasi yang bagus, umur sekte mereka ini tidak setua sekte yang lainnya. Apalagi sekte mereka ini isinya cuma beberapa orang doang. Dimanapun tempatnya, pasti ada aja kan orang yang iri. Xiaolu pun memberikan bisikan tambahan. Sebaiknya, Qinsang hati-hati saja terhadap dua sekte dari sains yang lainnya. Dan sekarang saatnya OTW ya guys ya. Dengan formasi teleportasi milik Sang Dewi 100 bunga, Qinsang pun berangkat. Dan sekarang, di kota Weisan, Qinsang sudah sampai buat mengikuti tes tahunannya, seluruh. Sesampainya di depan pintu masuk, penjaga gerbang menanyakan, dari mana Qinsang berasal? Karena ia tak pernah melihat ada giok seperti ini. Tapi, salah satu penjaga lainnya pun sadar. Ia pun langsung meminta maaf dan langsung mempersilahkan Qinsang dan Xiu-Xiu untuk masuk saja. Tentu bingung dong orang satunya. Kenapa kau begitu ramah pada mereka? Ya jelas dong ramah. Orang mereka dari sekte 100 bunga. Auto nyesel orang ini, seluruh. Sebelum ikut di dalam tesnya, Qinsang terlebih dahulu mengajak Xiu-Xiu buat jalan-jalan bentar, seluruh. Dan setelah puas, saatnya mereka OTW ke alun-alun buat masuk ke dalam istana surgawi. Di alun-alun sekarang sudah ramai para kultivator yang menunggu istana surgawi dibuka. Dan akhirnya, salah seorang seni bela diri datang di atas menara. Ia memberitahukan bila sebentar lagi waktunya telah tiba. Mendengarnya, Qinsang pun menyuruh Xiu-Xiu untuk menutup telinganya ketika ada petir yang menyambar nanti. Ada seorang kultivator yang menganggap Qinsang remeh-temeh, seluruh. Masa? Cuma gara-gara petir doang, sampai segitunya kan? Tapi, setelah petir menyambar, kena batunya kan dia, auto momprot seluruh dia. Xiu-Xiu pun dengan polosnya ketawa. Nggak terima diketawain sama bocil. Jelas marah dong orang ini. Berani-beraninya nih orang membentak murid kesayangan dari Sang Dewi, seluruh. Qinsang pun langsung auto pasang badan kan. Tapi, dikarenakan tahu kalau orang ini cuman kultivator lapisan Ki tingkat 3, Qinsang pun mengurungkan niatnya. Terlalu lemah dia. Ntar mokat malah berabe kan. Karenanya Xiu-Xiu heran dong. Ngapain Qinsang nggak ngahajar orang tadi? Qinsang pun berkata bila nggak usah sampai segitunya. Tak lama kemudian sebuah cahaya pun muncul dari langit. Istana surgawi telah muncul. Sekarang, para sekte besar mulai menunjukkan kehadirannya. Ada sekte giok juga seluruh di sini. Qinsang pun auto melihat-lihat. Apakah ada Mas Leng juga di sini? Dan ternyata ada dong. Mas Leng pun datang menyapaku Qinsang sekarang. Setelah Mas Leng, kini ada juga Ning Yunchan, seluruh. Baru juga ketemu, langsung to the point aja, seluruh. Dia nanya, kenapa Qinsang masih menggunakan pedangnya? Auto panik dong Qinsang, lupa nyimpen pedangnya dia. Tapi dikarenakan gak ada waktu lagi, Yunchan pun mau duluan ke istana surgawi. Setidaknya aman lah ya Qinsang untuk sekarang. Di saat Qinsang mau ke istana surgawi, masih ada aja orang seluruh yang datang. Ya kali ini sih bukan temen, lebih ke villain yang songong, sombong dan tak tahu diri. Baru aja ketemu gak nyapa gak apa, langsung main mau minjem aja seluruh pedang dari Qinsang dia. Jelas gak bakal maulah Qinsang. Emang siapa dia? Dengan songongnya orang ini pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Li Chang'an dari sekte Qingyun. Dia merupakan murid langsung dari salah satu sains, seluruh. Makanya sombong banget dia. Orang-orang pun auto terkesan. Karenanya, sekarang dia nanya lagi. Gimana? Apa kau mau meminjamkan pedangmu sekarang? Enyahlah kampret, ucap Qinsang. Auto emosi dia, seluruh. Tapi, Li Chang'an pun dihentikan oleh saudara seperguruannya. Gak boleh ada konflik di sekitar sini. Karenanya sekarang dengan mensaman Phoenix, dia pun cabut menuju istana surgawi, seluruh.
Sebelum pergi masih sempat-sempatnya nih kampret buat ngancam Kinsang. Emang kampret nih orang, ntar dibantai malah, mampus. Kemudian Xiu pun bertanya, kan mereka nggak bisa terbang. Lalu gimana dong caranya naik ke sana? Oh, tenang saja. Sang Dewi telah menyiapkan tunggangan ter-OP bagi mereka, Slur. Kinsang pun kini menggunakan segelnya. Berkat itu, kini semua orang pun tahu kalau Kinsang adalah murid dari Sekte 100 Bunga. Termasuk juga si kampret ini. Tapi tetap aja Slur, masih benci banget dia sama Kinsang. Tak lama kemudian sesuatu pun meluncur dari langit. Iblis merak kini datang siap mengantar Kinsang. Auto kaget dong semua orang. Gila banget. Cuma Sekte 100 Bunga yang menunggangi iblis. Auto shock dong si licangan. Sekarang, setelah merubah dirinya menjadi merak, Kinsang dan Xiu pun naik menuju ke istana surgawi, Slur. Semua orang auto melongo. Tak lama kemudian sampailah Kinsang di istana surgawi. Sesampainya di sana, udah ditunggu tuh dia sama Ning Yunchan. Masih nunggu jawaban Kinsang, Slur dia. Ngapain masih pakai pedang Kinsang? Kinsang pun beralasan bila dia dipaksa oleh sang Dewi. Jadi ia gak ada pilihan. Untung aja seluruh bocil ini peka banget. Ia memperkuat argumen dari Kinsang. Jadinya Ning Yunchan pun gak mempermasalahkan hal pedang lagi. Melihat Yunchan yang benci pedang luluh kepada Kinsang, seluruh murid sekte pedang pun cengoh seluruh. Luluh. Kok bisa? Setelahnya Yunchan pun memberikan hadiah kepada Xiu. Auto akrab mereka berdua. Vibe-nya kayak calon ipar minta restu ke adik gitu ya kan. Tak lama kemudian para saudari Yunchan pun datang. Mereka semua mulai ngecengin Ning Yunchan. Langsung ngeplus lur si Yunchan. Dikarenakan tadi Yunchan memberi hadiah kepada Xiu. Makanya sekarang gantian Kinsang yang memberikan hadiah. Iya, memberikan teknik rahasia 5 elemen kepada mereka semua. Langsung dapat lampu hijau seluruh si Kinsang. Tapi sayang, karena Kinsang gak terlalu peduli masalah cinta-cintaan. Jadi gak tahu seluruh apa yang dimaksud mereka itu. Dikarenakan gak kuat nahan malunya, Ning Yunchan pun pergi. Dan sekarang saatnya bagi Kinsang dan Xiu untuk melihat-lihat jalannya tes lur. Mereka gak ikut tes. Ya karena mereka udah masuk ke dalam sekte 100 bunga. Lagian si Dewi mengirim mereka ke sini cuman buat nyari pengalaman doang. Dan sekarang setelah melihat tes 1 dan tes 2, saatnya melihat tes ketiga ya guys ya. Di tes ketiga ini, para kultivator akan dites dengan cara meletakkan tangan mereka di piringan perunggu. Di tes kali ini, buat para kultivator yang telah masuk sekte, juga diperbolehkan kalau mereka ingin mencoba. Orang yang akan menjadi pengawas adalah Ning Yunchan. Di sini Xiu pun penasaran, apa mereka perlu mencobanya juga? Tapi Kinsang bilang gak usah. Di sekte mereka udah ada yang kayak begituan. Kalau Xiu mau, nanti pas balik minta aja tuh sama Mas Xiaolu buat ngambilin tuh piringan. Kini satu persatu kultivator mulai mengetes dirinya. Namun tiba-tiba ada orang gak jelas tiba-tiba bersujud kepada Kinsang. Ia memohon untuk dijadikan murid agar ia bisa masuk ke sekte 100 bunga. Licik banget nih orang sedor. Mau jalan cepat dia. Dia gak peduli walaupun semua orang memandang rendah dirinya. Tapi tentu dong Kinsang menolak. Ia tidak punya wewenang buat ngelakuin hal macam begitu. Ditolak langsung kelihatan seluruh niat asli dari nih orang kampret. Tak lama kemudian Licangan pun datang mulai mengompori. Kalau ada yang bisa mengalahkan Kinsang dan Xiu, maka sekte mereka akan mengangkatnya menjadi murid. Auto sumringah semua orang. Semua orang kini berniat menantang Kinsang seluruh. Dan tak lama kemudian Yunchan pun mengumumkan bila ronde ketiga telah selesai. Kini saatnya masuk ronde terakhir, yaitu yang terpilih. Yang terpilih itu semacam turnamen bela diri seluruh. Nantinya jika ada dewa yang tertarik pada kultivator,
maka ia akan diberikan hadiah untuk membantu kultivasinya. Segera dong orang kampret ini mau menentang Ginsang. Di sini si Leng berkata, itu melanggar aturan. Seorang yang sudah masuk sekte itu nggak boleh ditantang. Tapi lagi-lagi, ada Sengkuni yang mengacau. Ia berkata pada orang kampret itu, ia akan menerimanya di sekte bila ia menantang Ginsang. Semua orang yang mendengarnya pun auto kaget dong. Mereka juga mau, Lur. Tapi dengan tenangnya Ginsang berkata, Sang Dewi melarang para muridnya terlibat pertarungan di sini. Mendengar hal itu, beberapa orang pun auto kicep. Nggak berani mereka ya kan nyinggung Dewi 100 bunga. Mau nyari mati apa? Tapi beda cerita sama Licangan, Lur. Dikarenakan Ginsang menggunakan nama Sang Dewi, ia pun makin beranggapan Ginsang itu lemah banget. Berani-beraninya dia bersembunyi di balik nama besar masternya. Makanya ia pun mulai memprovokasi sekarang. Kali ini targetnya adalah Xiu Xiu. Ia berkata, bila Xiu Xiu mungkin adalah anak haram dari Sang Dewi. Semua orang tertawa. Nyari mati mereka, Lur. Melihat Xiu Xiu yang sedih, Ginsang pun langsung minta maaf. Seharusnya sedari tadi ia memberikan pelajaran pada kampret-kampret itu. Ia pun langsung meminta Ning Yunchan buat jaga Xiu Xiu sekarang. Ia akan meladeni semua orang yang ingin menemui ajalnya. Mantap, Ginsang ngamuk, Lur. Mode bantai MC, auto on ya guys ya. Kini, satu mangsa telah datang ke arena. Awalnya dia sombong banget bisa ngalahin Ginsang. Tapi ya percuma. Gede doang dia, tapi pas nyerang gak kena. No, Ginsang memukulnya dengan pedang bumi. Auto tersungkur dia. Tak cukup dong, Ginsang pun maju lagi, Lur. No. Modaro, Cuk. Sampai minta ampun seluruh orang kampret ini. Dikira Ginsang mau ngampunin apa? Salah sendiri dibiarin malah ngelunjak kan? Ginsang pun terus mengajarnya sampai sekarat. Ginsang pun berkata, sini, mana siapa lagi? Dan penantang baru pun datang. Dengan cepat, ia langsung maju menyerang. Ginsang sekarang menebas. Tapi, dalam sekejap orang itu menghilang. Mulai sombong dong dia. Dia berkata bila Ginsang itu lambat banget. Dan sekarang di belakang Ginsang, dia sudah siap buat ngebantai. Pede banget ya kan? Padahal tiba-tiba saja dia tumbang sekarang. Hah? Apa yang terjadi? Bingung dong dia. Kakinya udah gak ada, Lur. Ternyata Ginsang sedari tadi sudah mempersiapkan benang yang dibuat dari aura pedangnya. Dikarenakan satu persatu gak ada yang kuat. Sekarang orang-orang main keroyokan aja, Lur. Malah seneng dong Ginsang. Kalau begini kan jadi cepet kelarnya. Ginsang pun mencabut pedang yang tertancap. Seketika, pusaran aura pedang kini terbentuk. Semua kampret yang menyerang pun auto terbantai. OP banget si Ginsang, Cok. Orang yang paham bila teknik pedang Ginsang OP pun tak percaya. Ginsang bahkan tak menghunuskan pedangnya dari sarungnya. Itu menandakan bila Ginsang masih menahan dirinya. Ya gimana gak nahan diri? Situasi mereka sekarang gak diuntungkan, Lur, karena mereka harus perang sama ras iblis. Kalau semua ia bantai, tambah kurang dong kultivatornya. Tapi, Ginsang berkata, semua akan beda cerita kalau ia akan melawan dalang dari semua ini. Ginsang menantang Licangan sekarang. Ditantang, Licangan pun auto terima kan. Sekalian aja ngebuktiin siapa sih yang lebih kuat di antara mereka. Licangan pun maju. Ia menusuk Ginsang dengan tombaknya. Tapi cuma bayangan doang, Lur. No. Dari arah belakang Ginsang menebas Licangan. Yang pertama itu buat Xiu-Xiu, ucap Ginsang. Sekarang Licangan pun mengeluarkan skillnya. Tebasan yang bertubi-tubi membuat arenanya hancur.
Tapi itu mah simpel bagi Kinsang. Sekarang Kinsang dalam sekejap udah ada di belakang Licangan. No, yang ini buat sekte 100 bunga. Babak belur seluruh si kampret itu. Setiap serangannya bisa Kinsang hindari dengan sepelenya. Kayak main-main doang si Kinsang sekarang. Sekte lain pun yang melihat Kinsang jadi tahu sekarang. Ternyata sekte 100 bunga tidak sembarangan dalam memilih murid-muridnya. Sekarang, dengan banyaknya bayangannya, Kinsang pun mulai pesai war-nya. Hanya segini doang toh kemampuanmu. Karena sudah begini, Licangan pun menggunakan skill rahasianya. Sekarang, banyak tebasan tombak meluncur menyerang semua bayanganku Kinsang. Licangan pun sumringah. Ia mengira dia sudah menang. Tapi, ya nggak mungkin dong. Kinsang pun tergores aja kagak, Lur. Auto ambruk ya kan si Licangan. Ia sekarang meminta ampun. Cukup. Mari kita cukupkan saja sampai sini. Hah? Cukup. Tapi aku baru mulai. No. Ku Kinsang ngebantai Licangan, Lur. Dikarenakan terlalu brutal, Yunchan pun sampai menutup mata dari Xiu-Xiu. Tapi, ternyata si kampret ini masih punya jurus rahasia lagi, Lur. Dia menggunakan mantra Sein. Melihat hal itu, Yunchan pun berkata, Licangan telah melanggar aturan dari yang terpilih. Tapi, Kinsang gak masalah, Lur. Nggak takut dia. Gaskan saja. Kinsang pun menangkap tangan Licangan yang membawa segel. Kemudian Kinsang menebasnya. Karena sudah nggak berdaya, mohon ampun lagi si kampret ini, Lur. Kinsang pun menyuruh kampret ini buat minta maaf kepada Xiu-Xiu. Auto nurut kan ya orang? Namun karena kurang tulus, Kinsang pun menebasnya lagi dan lagi. Sekarang Kinsang berkata pada Xiu-Xiu, apa yang harus ia lakukan kepada orang kampret satu ini? Dicincang atau gimana? Tapi sayang, Lur, Xiu-Xiu nyuruh ngelepasin aja. Karenanya Kinsang pun gak jadi ngebantai. Ia mau minta kompensasi aja. Di sini Licangan memberikan semua barang bawaannya. Kinsang pun memberikannya pada Xiu-Xiu. Tapi, di saat Xiu-Xiu melihatnya, barangnya sampah semua. Jadi dia nggak butuh lah. Ya jelas aja, Lur. Orang dia ini murid kesayangan dari sang dewi. Jadi pasti Xiu-Xiu sudah punya barang yang bagus-bagus. Karena Xiu-Xiu belum puas, Kinsang pun mau menghabisi si kampret saja. Sekte lain pun berkata, Kinsang sudah terlalu berlebihan. Tapi Kinsang membalas dengan berkata, ini adalah urusan dari sekte 100 bunga sama si kampret ini. Apa kalian mau ikutan juga? Auto kicep mereka ya kan? Kemudian Licangan pun memberikan mantra Phoenix sebagai kompensasinya. Nah, baru deh si Loli senang, Lur. Sekarang si kampret ini mengira bila masalahnya kelar. Ia sekarang akan mundur dulu. Nanti ia akan balas dendam. Lah, ngayal nih orang. Tak semudah itu, kawan. Kinsang kini berkata, masalah sama Xiu-Xiu udah kelar. Lalu, gimana masalah dengan sekte 100 bunganya? Nah lo, auto ketar-ketir dia. Hanya ada satu harga buat menghina sekte. Itu adalah kematian. Srak! Auto mokat dia, Lur. Nggak peduli dari sekte mana. MC kita ini nggak takut sama sekali. Mantep. Sementara itu, Sein penguasa purba dan Sein Grandmaster Kenestapaan pun lagi ngelihat pertarungan Kinsang. Melihat Licangan dibantai, Xuan Yuan atau Sein penguasa purba pun gak terima, Lur. Kinsang sudah terlalu kejam. Tapi seketika Dewi pun datang berkata bila itu semua memang pantas. Lagi pula Kinsang gak kejam karena menghabisinya hanya dalam sekali ayunan pedang. Tapi masih gak terima, Lur, Sein penguasa purba. Jelas-jelas tadi Kinsang nyiksa begitu. Tapi Dewi kembali berkata, semua itu gara-gara muridmu yang menghina duluan. Langsung kicep dong dia. Dewi pun menceritakan seluruh soal Xiu-Xiu.
ia berhutang nyawa pada Xiu-Xiu. Saint Grandmaster Kenestapaan pun sadar kenapa Dewi berhutang nyawa pada Xiu-Xiu. Karenanya Dewi pun berkata, itulah mengapa kalau ada yang berniat menyakiti Xiu-Xiu, dialah orang yang akan maju paling depan. Karenanya udah gak bisa apa-apa lagi seluruh Saint penguasa purba. Ia mengakui bila muridnya sudah keterlaluan. Dikarenakan masalahnya sudah clear, Dewi pun cabut seluruh. Menurut mereka berdua ini, Dewi sekarang telah banyak berubah. Kalau itu Dewi yang dulu, fiksi bakal runyam urusannya. Kini, para saudara Licangan pun mulai memberesi jasad dari Licangan. Dan sekarang diumumkan, bila Kinsanglah yang menjadi peringkat pertama dalam tes tahunan kali ini. Dan tesnya pun ditutup. Setelah tesnya berakhir, sekarang jalan menuju tempat para dewa pun telah muncul. Kultivator yang paling luar biasa akan diberi kehormatan untuk bertemu para dewa seluruh. Tapi sayang, sekarang jalannya sudah hancur. Jadi udah gak bisa lagi seluruh. Karenanya sekarang, waktunya Kinsang dan Xiu-Xiu pun buat pulang ke Sekte 100 Bunga. Bersambung.